video kali ini saya akan membahas tentang salah satu fase dalam ternak ayam kampung, yaitu fase pembesaran. Karena fase pembesaran ini juga sangat menentukan hasil akhir dari peternakan kita, maka simak terus video ini sampai akhir. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, saya bakal peternak, dan di video kali ini saya akan membahas tentang ayam pembesaran. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya mau menunjukkan dulu nih anak-anak ayam kita DOC bakal peternak yang kemarin kita tetaskan. Ya, kita lihat dulu grafik data catatan saya bosku. Ada kipas di sini. Oke. Dari data yang ada, bakal peternak itu sudah menetaskan 5 kali penetasan. Ya, dan sesuai dengan analisa saya di video ini, dari penetasan ini 60 ya. Anggap 15-nya gagal. Berarti saya punya 76 DOC ya. Sampai paling tidak itu di 2 minggu yang akan datang. 76 ekor, yang pertama itu netas 7, kemudian netas 30, tahap ketiga penetasan ada 15, kemudian keempat ada 18, yang kelima ada 6. Ini yang saya hitung adalah yang hidup. Kalau mau ditotal semua itu sebenarnya ada 81 bos, karena yang 5 ekor itu prematur. Prematur itu dalam artian ada yang cacat, ada yang pusernya itu nggak normal ya, pokoknya kurang lebihnya seperti itulah. Artinya cacat lahir itu ada 5, jadi total 81. Cuman kita nggak hitung, yang saya hitung cuman yang hidup itu ada 76 DOC dari 5 kali penetasan. Kemudian populasi ya, pacek indukan kita ada 13, 7 babon, 6 pacek. Kemudian anakannya ada 76, jadi total 89 ekor populasi bakal peternak saat ini per tanggal 3 Juni. 3 Juni kalau dihitung-hitung dari sejak awal saya mulai serius menangani ternak dengan modal 6 indukan itu dimulai dari awal April. Berarti kalau ini 3 Juni berarti kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan. 2 bulan karena yang ini nih usianya 19 hari nih bos. Tanggal 19 baru dia 2 bulan nih yang ini. Nanti kita akan bahas karena di video kali ini materinya adalah ini, tapi nanti. Jadi dari 76 yang menetas itu semua terbagi dari 4 tingkatan usia. Yang satu di sana masih masa brooding, kemarin ada beberapa yang sudah netas. Kemudian ini yang usia mendekati sebulan, ini campur-campur lah pokoknya. Ini kemudian ada ini 10 ekor yang sudah 1 bulan up ya, 1 bulan up nih bos. Kemudian itu yang nanti di tanggal 19, kurang lebih sekitar berapa hari lagi, ini tanggal 10 ya, tanggal 11, berarti kurang lebih 8 hari lagi, semingguan lagi nih sudah 2 bulan. Sementara yang di sini masih campur-campur nih bos, masih awal tumbuh bulu. Wah, ini di sini kurang lebih 40-an ekor lebih nih. Semuanya tumbuh normal dan sampai sejauh ini sehat, tidak ada yang mati. Ini baru habis ritual makan siang. Karena kalau kita turutin bos, ini diisi terus, waduh, hancur kita peternak bos. Wah, makan terus ya. Kenapa? Karena ininya, dari rahasianya itu ada di pakannya, pakan fermentasi itu ya. Sampai sejauh ini nggak ada yang mati. Kalau untuk umur-umur ini matinya itu kebanyakan di cacat lahir. Oke, baiklah bosku. Dulu saya pernah membahas tentang
beberapa tahapan ya, tahapan starter, breeding, masa brooding ya, kemudian fase pembesaran dari usia 1 bulan sampai 2 bulan, itu beda lagi tahapannya, kemudian masa 2 bulan up sampai panen, atau sampai masa produksi telur kalau indukan biasanya. Kalau babon biasanya di usia 8 bulan, itu 9 bulan paling lambat itu sudah mulai produksi telur. Nah, kalau kita bandingkan di video ini, ayam ini 7 ekor nih kan, nih videonya yang ini bos. Nah ini, jadi dari sejak masa tumbuh kembangnya di masa periode brooding itu alhamdulillah ini tidak ada bermasalah. Nih 7 ekor ini, bahkan kecenderungannya itu seperti sampai lihat ya, bulunya lengkap, mengkilap, dan tidak ada kendala. Jadi salah satu ciri dari ayam yang sehat dan bakal calon indukan yang bagus itu ya seperti ini bos. Tapi lihat dulu indukannya seperti apa. Kalau indukannya memang bagus ya, nah karena ini indukannya ada 4 kalau tidak salah, maka ini saya filter lagi mana yang kira-kira nanti bobotnya sesuai, kemudian layak untuk dijadikan indukan di masa depan. Nah, tapi karena kita juga banyak stok, ya nggak usah khawatir, ada 76 ekor lagi, dan di mesin tetas itu masih ada 37 tambah 6 masih ada 43 di penetasan mesin tetas. Jadi stok bakal peternak itu nggak akan pernah berhenti siklusnya, dan di kandang yang satu kita juga sekarang dalam tahap perbaikan. Jadi sebagian yang untuk target daging terus nanti akan kita kirim ke kandang satunya. Jadi fokusnya di sini hanya memproduksi anak ayam dan indukan saja. Kalau untuk pembesaran daging kita di kandang satunya. Oke bosku, kita kembali ke pembahasannya. Hal yang tidak pernah saya ungkap selama kurang lebih 5 tahun video bakal peternak itu adalah di pakan sebenarnya. Nah ini sebenarnya yang banyak sahabat baper kan peternak itu yang kebingungan ketika sudah masuk fase umur 1 bulan up, karena masih dalam usia 1 bulan itu kan masih pur nih, full pakan jadi. Nah permasalahannya kan nggak mungkin tuh pakan jadi itu terus. Nah jadi cara saya menyiasati itu adalah di porsi pencampurannya bosku. Kalau di video sebelumnya ya, kalau sering saya beri membahas tentang pakan ayam pembesaran, anak ayam yang usia masa breeding seperti ini. Nah ini seperti ini, biasanya saya menunjukkan pur anak ayam itu. Nah ini ya, ini 591 untuk anak ayam. Nah kuncinya di sini bos, kuncinya itu ada di sini. Ini adalah dedak jagung ya, nah, kelihatan ya. Ini adalah dedak jagung yang difermentasi berbarengan dengan pakan jadi untuk DOC. Untuk DOC di masa breeding saya sudah pernah membahas beberapa kali di video-video bakal peternak. Ini salah satu caranya ya supaya ayam-ayam pembesaran kita itu sehat bos, dan targetnya itu tercapai untuk bobotnya. Nah, si narsis ini nggak bisa lihat kamera, ini pasti lompat dia. Nah seperti ini nih bos, ini awal mula tumbuh bulu dan ini sempurna ini bos. Tuh sama juga saudaranya yang lain juga seperti itu. Ini usia 1 bulan lebih, ini 1 bulan up ya. Ini sama, ini adik tingkatnya yang di sana ini. Itu biasanya di usia seperti ini pencampuran purnya ini ketika saya memfermentasi itu adalah semakin bertambah usia itu ininya semakin ditambah bos. Nah kalau kemarin, kalau untuk masa brooding ya dari kandang yang sana itu
Dedak jagungnya saya beri ya dengan takaran ini ya, dengan takaran ini tuh 3:1, purnya 3, ininya 1, dedak jagungnya 1. Nah kemudian kalau dia sudah 1 bulan up, 1 bulan up seperti ini, dedak jagungnya saya tambah 2 ya, saya tambah 2, artinya dedak jagungnya purnya 3, dedak jagungnya 2. Nih kalau sudah usia sebulan up ya, 1 bulan up. Kemudian ketika sudah seperti di sana, sudah mulai masuk ke fase hampir 2 bulan tuh, itu dedak jagungnya dengan pur itu 1:1. Karena begini bos, ada rumusannya. DOC ketika masa breeding itu butuh protein untuk bertumbuh, untuk pembentukan organ-organ vital itu butuhnya sekitar 21 up protein. Nih makanya nggak bisa diutak-atik terlalu berlebihan kalau kita mau menghemat ya. Jadi kan tujuan kita untuk mencampurkan ini, mencampurkan dedak jagung yang kemudian kita fermentasi bersama pur itu kan tujuannya untuk anak ayam itu supaya mudah dicerna, kemudian daya serapnya juga maksimal, kemudian meminimalisir angka kematian. Itu tujuannya di fermentasi bos, walaupun banyak yang mengatakan buat apa lagi di fermentasi, tapi selama bertahun-tahun saya ternak, saya selalu melakukan itu dan alhamdulillah selalu berhasil. Nah ini tujuannya untuk salah satu cara kita menghemat sih, karena kalau pur sekarang itu kan harganya 13.000 14.000 bos sekilo. Anggaplah ini sekilo ya, sekilo isinya, kita kasih pur 3 kilo, kemudian kita kasih, dibandingkan dengan 3 kilo pur dan 1 kilo dedak jagung, itu kan lebih hemat mana kan? Itu pertimbangannya. Tetapi jangan sampai kebutuhan dari anak ayam juga tidak tercukupi. Nah alhamdulillah dengan menggunakan metode fermentasi ini alhamdulillah tercukupi bos, dan sehat-sehat. Nah jadi kembali lagi, takaran yang sebenarnya di masa brooding itu adalah 1:3, 1 dedak jagung 3 pur. Kemudian setelah usia seperti ini, dedak jagungnya ditambah jadi 2 ya, purnya 3. Kemudian nanti setelah dia di usia sana ya, hampir mendekati 2 bulan atau 2 bulan up, itu boleh 3 pur 3 jagung giling. Nah secara otomatis karena bertambahnya dedak jagung ini, maka berkuranglah porsi protein dari pur tadi. Karena ini kan kalau pur DOC itu kan totalnya itu ada yang 20, ada yang 21 tuh bos, bahkan ada yang lebih malah. Nah diharapkan dengan bertambahnya pencampuran dedak jagung ke pakan ini tadi yang akan kita fermentasi kemudian kita berikan, ini akan cukup. Dan alhamdulillah sih sampai sejauh ini alhamdulillah sehat, bulunya lengkap, mengkilap, dan tidak ada yang kusam. Ini sebenarnya sesuai dengan request dari pertanyaan dari salah satu komen sahabat bakal peternak ya. Nah ini kan seperti ini sehat-sehat nih bos. Nah itu bahkan makan terus itu. Tuh di sana itu makan terus, jadi nyicil terus dia bos, nggak berhentinya makan. Ini kalau kita berikan lagi, makan lagi mereka. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi pengurangan jumlah pur yang ditambah adalah ini, dedak jagungnya yang ditambah. Kelihatan guys, kelihatan. Tuh, yang dicampur dengan pakan. Kita lihat, saya ambilkan yang sudah jadi ya. Nah ini dia bos. Kelihatan nggak sih? Oh kelihatan dong. Nah ini yang sudah difermentasi dan ini wangi bos, wangi sekali. Ini yang bikin anak-anak ayam kita di usia pembesaran itu makan terus. Dan ini saya jamin ayam sampean kalau sampean berikan ini sehat bos, nggak masalah. Kecuali kalau ada masalah-masalah di luar dari itu ya, masalah penyakit, kemudian masalah cacingan, kanibal, itu di luar daripada konteks ini. Ini saya di sini saya membahas tentang rahasia pakannya, rahasia pakan bakal peternak. Kenapa bobot-bobotnya itu masuk terus pokoknya. Wah ini seperti ini bos. Tuh. Ini nggak ada ilmunya di lain bos, cuman ada di bakal peternak ilmunya. Nih. Sampai lihat ya, kalau kita berikan lagi, makan lagi mereka itu. Wah. Makan lagi kan.
Itu belum yang di dalam tuh bos, belum yang di sini. Nah jadi seperti itu. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, dedak jagung itu ditambah, tapi syaratnya harus difermentasi. Apakah Bang boleh nggak kalau non fermentasi? Boleh, saya di sini tuh nggak pernah maksa-maksain orang bos. Sampean percaya dengan teknik fermentasi, monggo pakai, ya kan. Sampean juga setengah ragu, bukan saya bilang nggak percaya ya, setengah ragu atau mungkin males, terlalu ribet menurut sampean, ya udah monggo, nggak apa-apa. Tapi dengan melakukan komposisi yang seperti saya sebutkan tadi, insya Allah itu ayam sampean itu sehat, sampean lebih hemat. Nah terus juga kedua, di usia seperti ini 1 minggu sekali itu apa sih ya, kalau kates pepaya masak, kalau ada itu, kalau umpamanya sampean ini ada lahan kosong atau mungkin sampean memang basicnya adalah petani, tanamlah pepaya, karena pepaya ini sebagai asupan vitamin dan mineral. Itu nanti dicampur bos. Kalau di ayam-ayam ini kan biasanya nggak familiar tuh, kalau di awal-awal tuh sampai iriskan itu biasanya nggak mau makan bos. Ini pengalaman saya juga sih. Nah itu caranya dikacakkan di pakannya. Jadi sebelum diberikan ke ayam itu, pepaya mateng ini tadi dikacakkan, dimakannya nanti dimakan sama mereka. Itu pepaya atau tomat itu sama. Ini bagus untuk tumbuh kembang ayam menuju bobot masa panen, termasuk juga bobot menuju produksi telur kalau untuk indukan. Jadi seumpamanya sampai ternaknya ini, oh ini untuk bakal calon indukan nantinya, nah itu bagus pemberian pepaya mateng. Tetapi karena ini banyak mengandung air, pemberiannya itu maksimal 2 kali aja seminggu. Ya bagusnya sih idealnya sekali aja lah bos, seminggu. Yang penting asupan vitamin dan mineralnya itu tercukupi. Jadi nggak perlu berlebihan, karena kalau dia berlebihan mencret dia bos. Nah ini kan kemarin saya baru berikan nih pepaya nih, saya kacakkan di pakannya ya, saya kacakkan di pakan tuh, dia encer dia bos. Saya nggak usah shoot lah ya, nanti kena kebijakan YouTube lagi. Tuh agak encer. Nah jadi salah satu cara dan trik yang jujur aja selama kurang lebih 5 tahun bakal peternak dari 2019 akhir berdiri itu, memang ini nggak pernah saya bahas bos. Sebenarnya pengen saya bahas, selalu lupa ya. Tapi apa, di periode 2025 ini saya kupas tuntas secara bertahap, mulai dari masa brooding, kemudian ini ya masa pembesaran, kemudian nanti masa upkir, masa produktif ya, produktif indukan, kemudian kapan waktunya di upkir. Oke bosku, jadi saya rasa itu saja sih bos, sederhana saja, dan saya pastikan ini yang tips dan trik atau ilmu yang seperti ini nggak ada di channel lain, saya pastikan itu. Oke, itu saja dulu video bakal peternak kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya bos ya. Kalau sampai suka video ini silahkan di like dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Daripada sampai nanti tanya-tanya kenapa kok ada kipas di sini. Ini kipas buat ngipas yang di dalam nih bos, sama yang ini. Karena kalau dia posisi siang, karena maklum di Kalimantan iklimnya tropis, jadi kalau dia panasnya datang waktu musim panas atau kemarau, itu panasnya nggak ngadi-ngadi bos, luar biasa pokoknya. Jadi ayamnya megap-megap. Nah dikhawatirkan ayamnya stres, jadilah alhasil kipas ini saya keluarkan buat ngipasin mereka nih ya, daripada sampai tanya lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.